Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang terkasih. Bersama saya, Pendeta Charles Yeremias Boemau. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat 10b. Demikianlah firman Tuhan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Kami bersyukur pada Tuhan untuk pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami semuanya, dan Roh Kudus mengajar kami untuk memahami apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada para pendengar sekalian agar memiliki komitmen kesetiaan kepada Kristus sampai mati. Konteks dari ayat ini berbicara tentang jemaat Smyrna yang mengalami kesusahan dan kemiskinan yang disebabkan oleh iblis melalui orang-orang tertentu untuk menganiaya jemaat, bahkan memenjarakan beberapa orang di antara mereka. Dalam menghadapi penderitaan tersebut, Tuhan Yesus Kristus melalui Rasul Yohanes berfirman kepada jemaat untuk menguatkan mereka bahwa Ia tahu penderitaan mereka. Ia tahu orang-orang yang menganiaya mereka. Ia juga tahu siapa di balik semuanya itu. Oleh karena itu, Tuhan menguatkan mereka untuk setia sampai mati, dan mahkota kehidupan akan diberikan kepada mereka. Memperhatikan bagian firman Tuhan ini, pada hari ini, di hari yang berbahagia ini, pesan yang sama juga ditujukan kepada semua pendengar Blessing Morning dimanapun berada, bahwa hendaklah engkau setia sampai mati dalam mengikut Kristus. Engkau setia mengikut Kristus walau berada dalam berbagai pergumulan hidup. Apabila saat ini engkau sedang berada dalam sebuah pergumulan iman yang Tuhan izinkan terjadi atasmu, dan pergumulan itu berpengaruh pada kehidupanmu secara pribadi, pada keluargamu, pada pekerjaanmu, pada penghasilanmu, sehingga engkau seperti berada dalam sebuah kesusahan, penderitaan, engkau mengalami tekanan batin dan psikologis. Ingatlah, saudaraku, bahwa dalam hal ini pun engkau harus tetap setia kepada Kristus. Jangan sampai engkau berpaling daripadanya dan mengikuti dunia ini. Tidak, engkau harus tetap setia mengikut Kristus. Engkau harus tetap setia berdoa, walaupun engkau merasa bahwa kata-katamu seperti tidak ada artinya. Engkau harus tetap berharap dan percaya bahwa kasih setia Tuhan atasmu tidak akan berkurang dalam menghadapi penderitaanmu. Engkau harus setia mengikut Kristus karena Ia tahu pergumulanmu. Ingat bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, Ia tahu ketika engkau berada dalam kesulitan. Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ia juga tahu apa yang harus dilakukan ketika Ia akan memberi makan 5.000 orang. Ia tahu apa yang ada di dalam hati murid-muridnya. Ia juga tahu apa yang terjadi dengan dirimu pada hari ini, apa yang terjadi dengan dirimu pada hari kemarin. Dan Ia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Dalam hal ini, Ia minta supaya dalam pergumulanmu, hendaklah engkau tetap setia mengikutnya. Setia mengikut
Yesus kiranya tetap ada di dalam dirimu, karena ia tahu siapa orang-orang yang sedang merencanakan hal yang jahat bagimu. Ia tahu, dan apa yang dilakukan oleh mereka tidak bisa tersembunyi di hadapannya. Ia juga tahu kuasa yang berada di balik semuanya itu. Oleh karena itu firman Tuhan berkata bahwa hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya engkau dapat bertahan melawan tipu muslibat iblis. Ia tahu bahwa iblis berada di balik semua penderitaan yang berusaha untuk menyusahkan dan membuat engkau menderita. Tetaplah setia mengikut Kristus, karena mahkota kehidupan akan dikaruniakan padamu. Hari ini saya mengajak pendengar Blessing Morning terkasih, marilah kita tetap setia mengikut Kristus Yesus sampai mati. Tetap setia mengikut Dia dalam segala keadaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan pendengar Blessing Morning pada pagi hari ini untuk tetap setia mengikuti Engkau. Kami berdoa agar para pendengar yang pada hari-hari ini menghadapi berbagai pergumulan hidup, apapun pergumulan yang mereka hadapi secara pribadi, dalam keluarga mereka, dalam studi mereka, dalam usaha pekerjaan, kami berdoa supaya dalam segala keadaan mereka tetap setia untuk mengikuti Kristus Yesus. Dan kami mohon ampun kepada Tuhan atas mereka yang mungkin hari ini kecewa dan meninggalkan Kristus karena pergumulan hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah roh Tuhan Allah memulihkan mereka dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pendengar Blessing Morning terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan. Amin.